Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya kalian di rumah? Mudah-mudahan kalian semuanya tetap dalam keadaan sehat walafiat serta dengan keluarga kalian. Kita semuanya berharap pemerintah segera memberikan keputusan dan kebijakannya agar kita semuanya bisa segera kembali belajar di sekolah secara tatap muka. Dan Pak Agus pribadi memohon maaf kepada anak-anak semuanya apabila pada semester yang pertama kemarin di semester 1 materi yang disampaikan Pak Agus kurang jelas, kurang maksimal. Itu semuanya adalah kekurangan dan keterbatasan Pak Agus, dan mudah-mudahan kita semuanya berdoa dan berharap di semester 2 ini jauh lebih baik dan kita semuanya bisa belajar secara tatap muka di sekolah agar materi yang didapat oleh anak-anak dari Bapak Ibu guru semuanya bisa lebih maksimal. Amin. Allahumma. Baik anak-anak, untuk pelajaran yang pertama di semester 2 ini kita akan belajar tentang bab 6, yaitu meneladani masa dewasa Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita akan meneladani dari sisi beliau ketika berbisnis dengan cara yang jujur. Perdagangan menjadi hal yang umum yang dilakukan dan dianggap sebagai salah satu pendapatan yang utama oleh penduduk Mekah pada waktu itu anak-anak. Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sering menemani pamannya beliau yaitu Abu Thalib berdagang ke arah utara Mekah, yakni di wilayah Syam. Kabar tentang kejujuran dan sifat Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang dapat dipercaya itu menyebar luas dengan sangat cepat sekali, membuatnya banyak dipercaya sebagai agen penjual perantara barang dagangan penduduk Mekah. Jadi Nabi Muhammad pada waktu itu sudah terkenal orang yang terpercaya, orang yang ulet, dan kabar itu sudah menyebar luas di kota Mekah sebagai agen penjual. Akhirnya para pedagang besar, para agen besar di kota Mekah pada waktu itu semuanya berbondong-bondong ingin menggunakan jasa perdagangan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Khadijah binti Khuwailid adalah salah seorang yang mengetahui tentang kabar adanya anak muda yang bersifat jujur dan dapat dipercaya dalam berdagang itu. Dia merupakan seorang janda yang memiliki status yang tinggi di kalangan suku Arab. Bisnis dagang Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam secara mandiri baru dimulai ketika beliau mencapai usia remaja. Di usia 17 tahun Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mulai memimpin kafilah. Kafilah itu rombongan dagang ke berbagai pelosok daerah di tanah Arab pada waktu itu. Di sebelum usia 17 tahun Nabi Muhammad ketika berdagang ikut dengan pamannya beliau yaitu Abu Thalib. Ketika sudah mencapai usia remaja 17 tahun barulah Nabi Muhammad berani untuk memulai berdagang secara mandiri. Bahkan beliau juga memimpin kafilah rombongan dagang dari kota Mekah menuju ke pelosok-pelosok daerah di tanah Arab pada waktu itu. Pengalaman Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berdagang ke Syam, kemudian ke Yaman, ke Yordania, Irak, dan pusat perdagangan yang lainnya. Ini membuat Khadijah ingin mempercayakan dagangannya kepada Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan upah yang tinggi. Dalam hatinya Khadijah, seandainya nanti Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ini mau bergabung dan mau berdagang untuk membawa barang dagangannya Khadijah, maka Khadijah binti Khuwailid ini akan memberikan upah yang tinggi kepada Nabi Muhammad karena sudah terkenal sebagai agen penjual yang sangat ulet tadi itu. Khadijah akhirnya mempercayakan kepada Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mengatur dan mengelola barang dagangannya ke Syam, kota yang pertama yang dituju oleh Nabi Muhammad ketika membawa barang dagangannya Khadijah itu adalah ke negeri Syam. Dalam perjalanan dagangnya tersebut Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ditemani oleh Maisarah bin Masruk
seorang pelayan yang sangat dipercaya Khadijah. Artinya bahwa Nabi Muhammad di sini adalah orang yang masih baru yang dipercaya oleh Khadijah, tidak terus kemudian dilepas sendirian saja. Khadijah ingin benar-benar memastikan apakah kabar tentang kejujuran dan keuletan Muhammad itu benar-benar nyata. Akhirnya kemudian Khadijah mengirim seorang pelayan yang sangat dia percayai yang bernama Maisarah bin Masruq ini untuk menemani Nabi Muhammad SAW membawa barang dagangannya Khadijah menuju ke Syam. Di sepanjang jalan sejak dari Mekah sampai Syam, Maisarah bin Masruq mengamati sifat dan perilaku serta cara berdagangnya Nabi Muhammad. Bagaimana sih cara dagangnya Nabi Muhammad ini? Semuanya diamati oleh Maisarah bin Masruq, seorang pelayan dari Khadijah binti Khuwailid tadi itu. Kemudian Maisarah bin Masruq ini menemukan beberapa hal dari perilaku Nabi Muhammad. Yang pertama, memberi informasi harga pokok dari Khadijah dengan sebenarnya kepada para pembeli. Para pembeli bebas menentukan keuntungan yang akan diberikannya. Ketika Nabi Muhammad menjualkan barang dagangannya Khadijah, ini Nabi Muhammad memberikan informasi atas harga pokok barang tersebut dari Khadijah berapa. Misalkan menjual pakaian ini harganya adalah 1 dirham, misalkan ini harga pokoknya dari 1 dirham. Terserah Anda mau beli berapa, silakan, pokoknya tidak boleh pas atau di bawah 1 dirham. Itu nanti soal labanya, soal keuntungannya itu, soal kelebihannya diserahkan kepada pembeli. Itu cara dagangnya Nabi Muhammad seperti itu. Tapi kalau pedagang-pedagang sekarang kan tidak, dia sudah mendapatkan harga pokok, harga kulaan itu misalkan 10.000, dia terus kemudian membuat laba sendiri. 10.000 kemudian dijual 20.000 atau dijual 25.000 atau dijual 30.000, seperti itu orang dagang sekarang. Tapi kalau zamannya Nabi Muhammad tidak, beliau benar-benar menyampaikan harga pokok dari pakaian ini adalah sekian, 1 dirham, silakan dibeli, pokoknya jangan sampai di bawah harga pokok ini atau pas, nanti tidak ada untungnya sama sekali, tolong dilebihkan. Nah, kelebihannya nanti itu diserahkan kepada pembeli. Seperti itu cara dagang Nabi Muhammad pada waktu itu, anak-anak. Yang kedua, Muhammad SAW menjaga kepercayaan pembeli dengan menepati janji pembeli yang meminta barang atau memesan barang. Ketika ada pembeli yang ingin memesan barang, misalkan saya pengen pesen pakaian seperti ini lah, kebetulan pada waktu itu pakaiannya tidak ada atau habis, cuma tinggal 1, kemudian dibeli yang lainnya, kemudian datang lagi yang menginginkan barang seperti itu, kemudian pesen. Nah, ketika nanti pesan kepada Nabi Muhammad, besoknya ketika kembali ke Syam, barang yang dipesan itu benar-benar seperti apa yang telah dipesan oleh pembeli. Pasti menepati janji sesuai dengan apa yang dipesan. Yang ketiga, Muhammad SAW mengelompokkan harga barang sesuai dengan kualitasnya atau tidak mencampur barang yang baik dan yang buruk. Harga barang yang kualitasnya baik akan dihargai lebih mahal dibandingkan dengan kualitas yang biasa saja. Artinya Nabi Muhammad pada waktu berdagang membawa barang dagangannya Khadijah ini, beliau tidak mencampur jadi satu antara barang yang kualitasnya bagus dengan barang yang kualitasnya tidak begitu bagus. Tidak seperti sekarang, misalkan jual cabai, antara cabai yang masih segar dengan cabai yang sudah agak kering atau yang kering kemudian kadang-kadang dicampur jadi satu. Padahal semestinya kan harus dipisahkan. Soalnya kualitas dari barang tersebut itu berbeda. Pada waktu itu Nabi Muhammad ketika membawa barang dagangannya Siti Khadijah dipisah antara yang kualitasnya bagus dengan kualitasnya yang tidak begitu bagus. Nanti harganya juga sendiri-sendiri. Ini sama-sama
cabai, atau ini sama-sama bawang merah, ini kualitasnya yang bagus, yang masih segar, yang baru dipetik, harganya sekian, jauh lebih mahal. Kalau yang ini biasa-biasa saja, sudah agak layu atau sudah agak kering, berarti harganya di bawah yang ini. Seperti itu, tidak dicampur jadi satu, tidak dioplos, tapi benar-benar disendirikan mana yang kualitasnya bagus dan mana yang kualitasnya tidak begitu bagus. Yang keempat, anak-anak, perilaku yang diamati oleh Maisarah bin Masruq ketika menemani Rasulullah berdagang adalah Muhammad SAW berdagang dengan tidak meninggalkan ibadah kepada Allah. Sesibuk apapun aktivitas dagang yang beliau lakukan, kalau sudah masuk waktunya sholat, kalau sudah masuk waktunya ibadah, beliau benar-benar meninggalkan dagangannya terlebih dahulu kemudian beribadah. Tidak seperti kebanyakan pedagang sekarang, kalau dagangannya kelihatannya rame sekali, kadang-kadang sampai lupa untuk melaksanakan sholat. Kita lupa bahwa ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika benar-benar diperbaiki, itu nanti yang akan memperlancar rezeki kita, yang akan memperlancar usaha dagang kita. Dengan cara tersebut, para saudagar negeri Syam itu sangat senang sekali membeli barang dagangan Nabi Muhammad SAW. Melihat tindakan Nabi Muhammad seperti itu dalam menjual dagangannya, Maisarah bin Masruq sangat tercengang dengan pola dagang yang dilakukan oleh Nabi Muhammad. Ini kok berbeda dengan kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh saudagar yang lainnya. Dalam berdagang, Rasulullah mengedepankan nilai amanah, kejujuran, dan sikap menjaga kehormatan diri. Apa yang dialami dan disaksikan oleh Maisarah tersebut itu pada waktu berdagang bersama Nabi Muhammad SAW, kemudian beliau ceritakan secara gamblang kepada Khadijah. Nah, hal itu yang kemudian membuat Khadijah terkesan dan senang kepada Nabi Muhammad. Apalagi beliau telah memberi keuntungan yang besar bagi dirinya. Profesi sebagai pedagang tersebut itu ditekuni Muhammad SAW sampai beliau diangkat menjadi nabi dan rasul di usia yang ke-40. Khadijah sangat senang sekali dengan cara berdagang Nabi Muhammad. Semua barang dagangan yang dibawa oleh Nabi Muhammad semuanya habis laku terjual, dan Khadijah mendapatkan keuntungan yang besar. Dan Khadijah juga senang dengan cara berdagang Nabi Muhammad yang mengedepankan sifat amanah dan kejujuran. Hal itulah yang kemudian membuat Khadijah terkesan, tersanjung, dan suka dengan Nabi Muhammad SAW. Demikian anak-anak penjelasan singkat bagian pertama tentang meneladani masa dewasa Rasulullah SAW pada saat beliau berdagang. Mudah-mudahan kita nanti semuanya ketika menjadi pedagang, orang tua kita yang menjadi pedagang, kita menjadi pedagang yang jujur, karena kejujuran itu akan mendatangkan keberkahan dan akan menjadikan rezeki kita semakin barokah. Sekian dari Pak Agus, mudah-mudahan bisa difahami dengan baik. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.